sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimil tullami wa musayyiril khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina idzal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al-asatidzah wal masyayikh wal hadirin, wabil khusus orang tua kita Abinah Haji Nasruddin beserta keluarga besar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan, Allah terus tetapkan kesabaran, dan Allah berikan juga bimbingan dan juga istiqomah dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal dan seluruh jamaah Majelis Tahlil yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini sebagaimana pengajian kita rutin, pengajian biasa, kita isi dulu dengan pembacaan satu kitab saja, yaitu kitab Tarikh Tasyri' karangan Syekh Khudharibe. Kita ngalap barokah, kita ambil barokah, kita baca sedikit tentang Tarikh Tasyri'. Jamaah rahimakumullah, nanti baru sedikit sebagaimana yang dilakukan oleh Jid, dilakukan oleh orang tua kita dulu. Jadi ada sedikit tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ada sedikit pesan-pesan dari saya dan untuk kita semua, dari kita untuk kita semua, untuk mengambil ibrah pelajaran dari apa yang sedang kita hadapi pada hari ini. Jamaah rahimakumullah, pelajaran Tarikh Tasyri' kita sudah membahas tentang redaksi atau kata-kata yang dalam Al-Quran, dalam hadis ini menunjukkan larangan atau nahi. Itu bisa punya arti haram, bisa juga yang kualitasnya dibalik haram. Dibalik yang haram itu apa? Di bawah yang haram itu apa? Makruh bisa juga. Bisa juga hanya sekedar khilaful aula atau kurang bagus dah khilaful aula itu. Nah, contoh-contoh yang sudah dikemukakan oleh musannif di sini, yang sudah dikemukakan oleh pengarang, diantaranya adalah contoh tidak boleh seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya sendiri. Nah, kata tidak boleh dalam hadis Rasulullah ini apakah menunjukkan haram, nggak bolehnya? Apakah menunjukkan makruh?
Ini yang sedang dibahas dalam pelajaran tarikh tasyri' kita. Maka contoh-contoh yang sudah ada, yang sudah kita baca kemarin, sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah perintahnya, itu adalah larangan yang menunjukkan kepada keharaman. Tapi ada juga yang menunjukkan itu bukan haram, itu makruh. Maka di sini qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Tsumma ikhtalafu ba'da dzalika idza hasala az-zawaju ma'al mukhalafah. Kemudian para ulama berbeda pendapat setelahnya. Ketika pernikahan sudah terjadi, ada perbedaan pendapat. Bagaimana hukumnya pernikahannya? Akhirnya jadi juga orang yang lamar kedua bawaannya lebih banyak, orangnya lebih ganteng, ya akhirnya diterima aja. Mana itu calon mertua utangnya banyak, siapa lagi kalau yang bukan dia yang nyaur, ya dia yang bayarin, diterima. Bagaimana akhirnya kalau udah terjadi pernikahan yang diterima calon yang kedua, padahal yang pertama udah ngelamar, yang pertama udah diiyain, tapi ada datang kedua yang lebih prospektif, kalau kata sekarang Pak, prospeknya lebih cerah. Bagaimana? Maka para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, faqala Abu Hanifah wa Syafi'iyyu bimudijil aqdi. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ini menyatakan bahwa akadnya tetap sah dan terus berlangsung. Kenapa? Li'annan nahya laisa lit-tahrim, karena sesungguhnya larangan melamar perempuan yang sudah dilamar saudara itu bukan haram menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Larangan ya bukan larangan untuk menunjukkan keharaman, balil karohati, tetapi untuk kemakruhan. Berarti menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, kalau sudah terjadi ternyata yang kedua yang diterima dan menikah, pernikahannya tetap sah dan tetap berlangsung, karena alasannya itu larangan menerima lamaran, bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Larangan makruh artinya kalau kita tahu semua, kalau makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak apa-apa. Ada yang mau ngelamar lagi? Kalau berani dah, ada sapu lidi, centong, galon juga bisa terbang galon. Satu aja, teteran satu aja. Nah, larangan ini bukan larangan untuk haram, tapi larangan untuk kemakruhan. Banyak contoh-contoh yang pernah juga kita bahas. Di antaranya contoh la yashribanna ahadukum qa'iman. Itu kan hafalannya anak-anak kita tuh, anak-anak TPA. Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ini bukan larangan haram, ini larangannya larangan makruh. Jadi jangan dikit-dikit haram, ente Yahudi ya, orang kita Yahudi aja minum. Larangan itu yang disebut dalam la yashribanna itu bukan larangan haram, larangan ini larangan makruh. Ya kalau kita nggak ada tempat duduk lagi, ya penuh, masa orang tua, mana orang tua baru duduk disuruh diri, cuma kita pengen minum doang, gara-gara belajar hadisnya nggak hatam, nggak paham, minum aja diri, nggak apa-apa, karena itu larangannya makruh kalau memang terdesak atau terpaksa. Ini larangan-larangan ini tidak semuanya menunjukkan keharaman. Contoh lain yang tadi disebutkan la yashribanna ahadukum qa'iman. Banyak larangan yang sifatnya itu haram ada, tapi ada banyak juga yang sifatnya itu makruh. Kembali ke permasalahan ini, perempuan dilamar oleh pelamar yang kedua, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini bukan larangan haram, tapi makruh. Oleh karenanya kalau terus berlangsung pernikahan, kemudian yang namanya nikah, ya terus ya berlangsung rumah tangga, ini tetap akadnya akad yang sah, akadnya akad yang memang tidak rusak, dan biarin aja udah begitu. Ya bedanya nanti yang pernikahan ini membangun nasab, yang kalah yang pertama ngelamar meratapi nasib. Nasab sama nasib aja bedanya. nasib gue duluan tapi kagak diterima itu. Tapi ada pendapat lain. Wa qala ba'dul fuqaha, berkata sebagian ahli fikih, bi faskhil aqdi, dengan fasakh, dengan rusaknya akad, akadnya itu rusak.
waruya an Malikin hadanil qaulaini, dan diriwayatkan dari Imam Malik dua pendapat ini. Dua pendapat ini sebagian ulama mengatakan bahwa akadnya rusak. Jadi kalau akadnya rusak gimana ya? Gak sah. Gak sah. Kenapa? Karena alasannya melamar perempuan yang sudah dilamar itu, larangan itu adalah untuk keharaman. Maka melakukan ibadah tapi di atas keharaman itu tidak sah. Sama kayak kita lagi sholat, tapi sholatnya ngimamin, sholatnya itu jadi imam sambil ngerokok. Makanya jangan makanya kopi mah kebangetan parah Pak. Saya nggak bakal makmuman sama imam yang masih ngerokok. Pokoknya kagak bakal saya, kagak sah. Itu kata orang. Kagak sah kita makmum, kita jamaah sama imam yang masih ngerokok. Makanya pada berhenti dan ngerokok. Kalau lagi imam, lagi sholat. Sebagian ulama mengatakan rusak akadnya. Nikah itu ibadah. Ibadah yang didasari dengan perbuatan yang haram maka rusak. Seperti ibadah yang didasari dengan sesuatu yang membatalkan tadi. Makan, minum, termasuk juga merokok kan membatalkan itu. Membatalkan sholat. Maka ibadahnya rusak, tidak sah. Demikian juga ini karena haram. Karena melamar perempuan yang sudah dilamar haram, maka akad nikahnya rusak. Jadi harus digugurkan. Nah ini juga diriwayatkan Imam Malik. Bagaimana kalau pendapat Imam Malik? Kalau tadi pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i mengatakan akadnya tetap sah dan didasari dengan larangan itu, larangan makruh, bukan haram. Bagaimana Imam Malik? Imam Malik diantara ulama-ulamanya Ashabul Malik, ulama-ulama Ashabul Maliki, ulama-ulama Madzhab Maliki menyatakan dua ini. Ada yang meriwayatkan dua pendapat ini. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau yang mengatakan haram ya berarti akadnya rusak. Kalau yang mengatakan makruh, melamar perempuan yang sudah dilamar, maka akadnya tetap berjalan. Wa tsalitsun annahu yafsuhu qoblal bina'i wa yathbutu ba'dahu. Ini pendapat yang ketiga nih. Pendapat yang ketiga bahwa kalau itu belum terjadi maka rusak. Qoblal bina maksudnya sebelum terjadinya akad maka rusak akadnya. Tapi wa yathbutu ba'dahu, tetapi kalau udah terlanjur jadi mah jadi aja. Ini pendapat yang ketiga. Wa hadzal khilafu mansya'uhu ikhtilafun nadhari ilan nahyi kama qaddamna. Dan perbedaan ini, khilaf ini penyebabnya adalah perbedaan pandangan ilan nahyi kepada larangan Nabi kama qaddamna, sebagaimana penjelasan yang telah kami kemukakan, kata musannif. Dengan demikian hadirin, redaksi yang sama-sama bunyi larangan. Maka sebagian ulama, maka para ulama dengan sumber yang sama, dengan hadis yang sama-sama hadisnya itu juga. Ada yang menyatakan itu haram, ada yang menyatakan itu makruh, padahal hadisnya sama. Ini perbedaan pandangan terhadap nahi atau terhadap larangan. Redaksinya sama, tapi pandangan para ulama berbeda-beda. Nah kita ikut yang mana? Ya kita ikut yang kira-kira mudah buat kita. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan persulit. Oleh karenanya ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasulullah. Ikhtilaf, perbedaan pendapat umatku itu rahmat. Itu adalah sayangnya Allah kepada kita. Jadi kita jangan dipersulit, karena kalau dipersulit, apalagi orang kampung lukuh baru mulai ngaji udah dicengin aja. Besok gua ugah lagi ngaji dah. Jangan dipersulit. Boleh ngerokok Bang Ngaji? Boleh. Ngaji di luar boleh nggak? Boleh ngaji di luar. Pinggir jalan? Boleh pokoknya dah. Jangan dipersulit pokoknya. Nah, kalau kita menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda, kemudian ada pendapat yang ringan dan bisa dipegang, apalagi oleh orang-orang yang memang ingin kaul atau ingin pendapat yang mudah, maka ini bukti rahmah atau bukti sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jangan dipersulit. Dengan adanya perbedaan ini maka bisa mengambil mana yang lebih mudah buat kita. Contoh lain dalam wudhu misalnya, kalau kita susah memang nggak bisa
pakai wudhunya, nggak bisa pakai hal-hal yang membatalkan. Imam Syafi'i membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i, ya kita bisa pakai Imam Malik. Imam Malik itu tidak batal bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa menghalang, nggak batal kalau Imam Malik. Contoh kasusnya ya saat kita tawaf misalnya. Tawaf kan senggol-senggolan itu susah. Kalau kita pakai wudhunya Imam Syafi'i, pakai batal Imam Syafi'i, bolak-balik nggak rapi-rapi. Baru setengah putaran batal lagi. Ya baru 3 putaran, bukan kita disenggol, kita yang nyenggol. Ya orang Turki kita yang nyenggol perempuan gitu, kita sengaja aja kita senggol, batal lagi. Jadi pakai apa? Pakai wudhunya pakai Imam Malik, batalnya juga pakai Imam Malik. Ini yang namanya rahmah, kasih sayang dalam perbedaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithalun akhar lima akhraja bihil ujub anil hatmi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.